Yohanes Pembaptis mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan. Luruskan jalan Tuhan. Make a highway for the Lord. A highway, jalan tol. Ini kalimat di dalam Nabi Yesaya apa artinya? Jalan tolnya itu apa sih? The way of righteousness maksudnya. The way of righteousness. Jalan kebenaran. Yang jalan liku-liku ini apa sih? Ini jalan ketidakbenaran. The way of unrighteousness. Kenapa Mesias nggak datang? Ya, kenapa Mesias tanda kutip tertunda datangnya? Karena lu nggak bertobat. Kenapa orang susah terima Yesus Kristus? Karena nggak ada pertobatan sejati. Karena dia terus mempraktekkan the way of unrighteousness. Yesaya itu serius sekali waktu dia membicarakan tentang righteousness, unrighteousness ya. Bukan hanya Yesaya, tapi saudara bisa mendapati juga di dalam kitab nabi-nabi kecil ya, seperti Mika ya. Amos itu kritik sosial saya. Nah, sekarang ini unfortunate orang membagi ini ya, seperti kayak dikotomi partai gitu. Orang suka membagi ini partai konservatif ya, anti homoseks gitu kan ya, lalu anti abortion gitu ya. Wah, ini partai konservatif gitu ya. Kalau ini partai liberal gitu, partai liberal ini care for the poor, social program dan sebagainya begitu ya. Saudara baca Alkitab lah, ada nggak sih gambaran kayak begini nih ada gitu? Nggak ada, saudara. Yang ada yang kita baca di dalam Mika, di dalam Amos, di dalam Yesaya ya, itu mereka mempersoalkan ibadahmu ya di hadapan Tuhan itu sia-sia, nggak ada artinya. Karena apa? Karena kamu memeras. Karena kamu memeras pegawaimu. Karena gaji lu tunda-tunda gitu. And yet lu berani-beraninya datang ke bait Allah, beribadah kepada Tuhan. Itu ibadah namanya. Saudara baca di dalam firman Tuhan ya, itu keadilan sosial, caring for the poor ya, keadilan sosial, righteousness, mercy dan sebagainya. Itu sangat berkait dengan vertikal. Vertikal dan horizontal kita nggak bisa pisah, tapi partai-partai gak karu-karuan ini bikin pisah. Yang ini adalah kapitalisme, kita mengurusin ini orang-orang sukses dan sebagainya, dan apa itu mesti kerja keras dan sebagainya. Yang ini adalah caring for the poor. Saudara baca Alkitab lagi lah, baca Alkitab. Ada nggak pembagian kayak gini? Ada atau enggak? Gitu. Di mana kita bisa dapat dualisme itu gitu. Kalau kita konservatif, jadi kita nggak usah peduli sama orang-orang miskin dan sebagainya, karena kita ini somehow kapitalis gitu. Itu bukan Injil, itu Injil kapitalis gitu. Itu ajaran kapitalisme, bukan ajaran Injil, bukan, itu Injil palsu sebetulnya. Injil yang asli ada di sini, itu kita membaca di dalam Alkitab, nggak ada dualisme ini. Bahkan Mika, Amos, ya Yesaya itu mempersoalkan ini loh, neracamu, timbanganmu kok bisa ada dua kayak begini. Ini lu beribadah kepada Tuhan begitu ya, mungkin penginjilan dan sebagainya, itu neracamu ada dua. Neracamu itu ada dua sebetulnya. Lu nggak pakai neraca yang betul waktu urusan dagang, lu nggak jujur gitu, tapi you tetap pelayanan di gereja. Itu pelayanan atau bukan? Dikejar sudah di dalam kitab nabi-nabi. Yesaya waktu dia mengkhotbahkan ya jalan yang lurus, maksudnya apa sudah? The way of righteousness, yang bukan disintegrated dari ibadah kita di hadapan Tuhan. Jalan yang lurus itu maksudnya ada. Ini berita pertobatan. Nah, kalau sudah membaca khotbah Yohanes Pembaptis di Injil yang lain, isinya gitu, cerita tentang pertobatan. Kamu jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gaji yang ada padamu. Itu semua urusan, itu sosial kritik kan, seperti mengulang lagi apa yang dibilang Mika, yang dibilang Amos, yang dibilang Yesaya. Yohanes Pembaptis meluruskan jalan, luruskan jalan. Orang-orang mesti jalan di jalan yang lurus, yaitu the way of righteousness, bukan the way of unrighteousness.